warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Lanjutkan pembahasan kita di kitab Bulughul Maram, dan kita sudah sampai ke Kitabul Hajj, pembahasan tentang haji. Dan minggu kemarin terakhir yang kita bahas adalah tentang mencium Hajar Aswad. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qabbala al-hajar. Umar mencium Hajar Aswad. Wa qala, dan beliau berkata, inni la a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u. Aku mengetahui bahwasanya kau ini hanya sebuah batu yang tidak mempunyai mudarat. Batu tidak bisa memberikan mudarat, memberikan kerusakan, bahaya bagi kita, karena dia hanya sebuah batu, makhluk. Wala tanfa'u, dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah, kalau aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku tidak akan mencium. Muttafaqun alaihi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini menjadi dasar yang sangat agung dalam beragama, apalagi melakukan ibadah-ibadah tauqifi. Ibadah itu ada dua nanti bentuknya. Ada ibadah-ibadah yang bisa untuk dicari hikmahnya. Ada ibadah-ibadah yang tidak bisa dicari hikmahnya apa? Ya. Contoh, mencium Hajar Aswad. Apa manfaatnya? Apa hikmahnya? Maka para ulama menyebutkan bahwasanya mencium Hajar Aswad seperti dikatakan Umar bin Khattab, tauqifi, yang sudah ditetapkan, maka jangan ditanya. Jangan ditanya. Dan jangan diiringi dengan keyakinan-keyakinan yang tidak bersandar dari Rasulullah, yang diriwayatkan oleh para ulama. Contohnya misalkan, barang siapa yang mencium Hajar Aswad, maka dia akan dikabulkan permintaannya. Barang siapa yang mencium Hajar Aswad, dia akan dihilangkan dari segala bala. Barang siapa yang mencium Hajar Aswad, Allah akan memberikan kesehatan bagi dia. Ini keyakinan-keyakinan yang diikuti di belakangnya.
Maka ketika Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama tidak menjelaskan hikmah dari ibadah tersebut, maka cukup kita lakukan, kita yakini saja bahwasanya ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini fala majala lirra'yi, janganlah ketika kita itu beribadah lebih banyak mementingkan akal kita. Maka di sini kemarin Anda pernah menjelaskan bahwa agama ini mempunyai dua dalil. Yang pertama dalil akli, dalil akal, kemudian dalil nakli. Nakli itu periwayatan. Ya, periwayatan. Ketika akal dengan nakal, akal bertentangan dengan riwayat, maka yang harus kita kedepankan riwayat. Ketika riwayat itu sahih dari Rasulullah SAW, dilakukan oleh para sahabat, kemudian diriwayatkan oleh para ulama, dan mungkin kita tidak mau menerimanya, maka buang akal kita, kesampingkan akal kita itu dan ikutilah perkataan para ulama. Itu yang disebut dengan dalil nakli. Ya, dalil nakli. Dan dalil akal, Allah juga memberikan dalil akal kepada kita. Fitrah. Fitrah manusia itu tidak akan pernah mengingkari adanya wujud Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil akal namanya. Orang yang berakal itu pasti akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berakal itu pasti akan berkeyakinan bahwa ada zat yang menciptakan dia. Ya. Makanya berapa banyak ayat dalam Al-Qur'an itu menyebutkan la'allakum ta'qilun, agar kalian itu berfikir dan berakal ketika kalian melakukan ibadah tersebut. Maka ada ibadah yang bisa diambil hikmahnya, ada ibadah yang tidak bisa untuk diambil hikmahnya. Seperti mencium hajar aswad. Ini ya. Imam Nawawi pernah menyebutkan, Imam Nawawi Syafi'i, la tadur wa la tanfa' li alla yaghtar ba'da qaribai al-ahad bil Islam alladhi alifu ibadat al-ahjar. Jangan sampai orang-orang yang ketika itu Rasulullah SAW itu datang ke kaum yang menyembah batu yang diukir, dan batu-batu itu dipajang di sekitar Ka'bah. Maka jangan sampai ada sisa-sisa orang yang masih kufur kepada Allah Subhanahu wa taala melihat Umar mencium hajar aswad ini. Mereka memahaminya Umar ini menyembah hajar aswad. Dan itu pikiran liberal orang sekarang banyak kan. Kita sekarang itu sujud kepada batu, kepada Ka'bah. Berarti kita menyembah Ka'bah, bukan menyembah Ka'bah. Tauqifi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita sepakat Ka'bah itu bukan Allah, sepakat kita. Cuman Allah memerintahkan untuk menghadap kiblat. Ya. Allah menyebutkan fawalli wajhaka syatral masjidil haram, tauqifi. Menghadaplah kalian ketika sholat itu ke Masjidil Haram, tauqifi dia. Jadi jangan sampai orang-orang, kata Imam Nawawi, orang-orang yang tersisa, musyrik-musyrik yang tersisa itu ya menganggap bahwasanya Umar bin Khattab ini menyembah hajar, mengagungkan batu karena dia hanya sebuah batu, gitu loh. Fakhafa Umar an yarahu ba'duhum yuqabbil, yakni fa yushtibahu alaihi,
Jangan sampai Umar ketika mencium itu, ada orang-orang yang meyakini bahwasanya Umar mengagungkannya, maka Umar berkata dengan perkataan yang keras, dijelaskan. Ya, ini. Jadi kadang-kadang kita harus tahu ngapain Umar menyebutkan itu. Tapi jangan sampai praktek Umar ini juga kita praktekkan. Sebelum nyium Hajar Aswad kita sebut juga perkataan Umar ini, paham ya? Ini kadang-kadang perbuatan sahabat, kita tidak tahu apa yang maksud sahabat, kemudian kita ikuti. Ya. Jangan kelak kita sebelum nyium Hajar Aswad kita nyebut juga, Hajar, karena tidak bermanfaat dan juga tidak membuat bahaya. Itu bukan zikir khusus ya. Ini bukan zikir khusus. Umar menyebutkan itu untuk lil bayan, untuk menjelaskan. Maka kita harus tahu maksud kenapa Umar melakukan itu. Dan jangan sampai perbuatan Umar ini kita jadikan ibadah tauqifi juga. Paham ya? Tapi kalau meyakini dalam hati dan meyakini perbuatan dalam hati ketika ya memang layan fa, layadur. Gitu loh. Iya. Ya, jadi seperti itu. Jadi itu perkataan Imam An-Nawawi. Kemudian hadis ini juga menyebutkan bahwa fihi masyru'iyyatu taqbilul hajar fit tawaf. Walakin hadhihi al-fadilah takunu bi syartin la yatarattab alaihi muharram min muzahamatin nas. Hadis juga mengajarkan kepada kita bahwa sunnah mencium Hajar Aswad itu hukumnya sunnah ketika tawaf. Ketika tawaf. Disunahkan tidak mencium Hajar Aswad dalam keadaan selain tawaf? Disunahkan tidak kira-kira? Kita datang hanya niat nyium Hajar Aswad, baik. Udah nyium Hajar Aswad lah, ngulak pulik ke hotel misalkan. Disunahkan tidak? Tidak disunahkan. Disunahkannya adalah ketika tawaf. Dan itu pun dengan syarat jangan sampai kita mencium, kita melakukan sesuatu yang haram di belakangnya. Muzahamatin nas, kita itu saling berdorong-dorong dengan orang, berebut-rebutan. Nah, tengok sikap orang sekarang ketika dia berebut-rebutan tuh ada sesuatu di belakang itu. Benar enggak? Ada sesuatu. Kenapa mereka tidak berlomba-lomba berdoa panjang-panjang ketika sa'i? Ngapain? Bahkan ketika sa'i itu orang berebut cepat. Benar kan? Kita lihat sekarang. Kenapa orang sekarang ketika melempar jumroh mereka tidak mengangkat tangannya tinggi-tinggi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Gitu loh. Ada yang salah dalam memahami cara ibadah. Gitu loh. Ketika Hajar Aswad mereka rebut-rebutan, berebut. Bahkan Imam Bukhari sendiri pernah meriwayatkan Aisyah ketika itu diajak untuk mencium Hajar Aswad. Tawaf mencium Hajar Aswad. Aisyah menolak. Kenapa? Karena banyak laki-laki di sana. Ya. Maka sunnah mencium Hajar Aswad ketika tawaf. Ya. Qala Al-Khattabi. Imam Khattab pernah berkata, dalam hadis juga mengajarkan kepada kita bahwa mengikuti sunnah Rasulullah SAW itu adalah wajib kalau mampu untuk dikerjakan. Walaupun kita itu tidak mampu, ya, tidak ada mampu untuk mencari hikmahnya. Ini perkataan Imam Al-Khattabi. Wa qauluhu innaka hajar. Kemudian Imam Umar bin Khattab menyebutkan innaka hajar, sesungguhnya engkau ini adalah batu. Batu ya batu. Artinya batu sama dengan batu-batu yang lainnya yang tidak memiliki mudarat ataupun manfaat, yang sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman perbedaannya adalah ketika Rasulullah SAW diperintahkan untuk mencium Hajar Aswad. Itulah perbedaannya. Ya. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita hanya mencium Hajar Aswad
ya. Dan juga jangan kita mengikuti perbuatan mencium hajar aswad ini dengan keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar dari Rasulullah SAW ataupun dari para ulama. Hadis selanjutnya adalah Abi Tufail qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil baiti yastalimu ar-rukna bi mihjan wa yuqabbilu al-mihjan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah tawaf, kemudian Rasulullah SAW itu yastalim rukun itu memberi isyarat di hajar aswad dengan mihjannya. Lah dapat belum hadis yang mu buku? Deh. Mihjan di situ apa? Tongkat ya? Tongkat ya? Dengan tongkat. Rasulullah SAW itu memiliki tongkat yang kadang-kadang digunakan sebagai sutroh sholat. Kadang-kadang Rasulullah SAW berjalan dengannya. Maka Rasulullah SAW ketika tawaf membawa tongkat itu dan menempelkan tongkatnya ke hajar aswad dan mencium tongkatnya. Kita kalau ada pakai tongkat beri isyarat, kemudian kita cium juga seperti itu. Ya. Jadi itu sunnahnya, kalau kita tidak mampu ke sana kita beri isyarat. Ya. Lamma kathuran nas ala hajjil wada', dikarenakan orang-orang itu banyak sekali sehingga Rasulullah SAW tidak mampu juga untuk menjawab. Ya. Wa huwa yatufu ala naqatihi. Kemudian Rasulullah SAW itu tawaf dalam keadaan di atas unta ketika itu. Maka para ulama juga menyebutkan bahwa boleh tawaf menggunakan alat seperti kursi roda bagi yang tidak mampu. Bagi yang tidak mampu, ya. Waqala di sini al-isyara ila al-hajar al-aswad in syaqqa taqbiluhu aw istilamahu bi yadihi aw syai'un akhar fa huwa ijma'. Kesepakatan ulama ini bahwasanya kalau misalkan tidak mampu mencium hajar aswad maka berikan isyarat seperti ini. Nah, ini semua ulama sepakat. Ya. Wa amma ar-rukun al-yamani falam yathbut an nabi annahu kana yushiru ilaihi. Adapun ketika rukun Yamani, hanya hajar aswad ini rukun Yamani. Ya. Rasulullah juga mencium rukun Yamani. Cuma Rasulullah SAW ketika tidak mampu, beliau tidak memberikan isyarat. Betul ya? Tidak memberikan isyarat. Wala yastalim illa ruknayaini al-yamaniyaini duna syamiyaini. Berarti yang pernah dicium Rasulullah SAW itu cuma dua rukun yang ini. Ya. Hanya hajar aswad, ini rukun Yamani. Kemudian sebelah sana itu Maqam Ibrahim. Ya, itu tanda. Jadi yang sebelah sini tidak pernah dicium Rasulullah SAW sama sekali. Yang pernah dicium adalah dua yang ini. Maka mencium dua ini termasuk sunnah. Tapi yang ditekankan lagi adalah hajar aswad. Karena Rasulullah SAW kalau tidak mampu mendekati rukun Yamani, beliau tidak memberikan isyarat. Paham ya? Rukun Yamani itu apa? Ini rukun Yamani ini. Iya, sudut Ka'bah itu. Sudut itu disebut rukun. Ya, rukun hajar aswad, rukun Yamani, rukun Syam. Itu. Ya. Terus Waqala an-Nawawi, Imam Nawawi berkata lagi di sini, istadalla bihi ashabu Malik wa Ahmad ala taharati baul
ma yu'kal lahmihi wa wasatuhu li'annahu la yu'man min dzalika minal ba'ir falau kana najasan lamma arradal masjid lahu. Hadis ini menjadi dalil dalam mazhab Imam Malik dan juga Imam Ahmad, karena Rasulullah SAW itu tawaf di atas unta. Ya, tawaf itu bagian dari masjid bukan? Mataf itu bagian dari masjid bukan? Bagian dari masjid. Ya. Ketika dia bagian dari masjid, ada kemungkinan unta itu misalkan dalam perjalanan kencing. Ketika dia dalam perjalanan itu, dalam keadaan memutar Ka'bah itu, ya, ada kemungkinan, dan ada kemungkinan dia itu mengeluarkan kotorannya. Maka di zaman Rasulullah SAW, beliau ketika tawaf di atas unta, ada kemungkinan unta itu mengeluarkan kotoran, kencing ataupun kotorannya. Maka Imam Malik dan juga Imam Ahmad berpendapat daging hewan yang dimakan tidak najis kotorannya. Kalau najis, maka Rasulullah SAW itu tidak berani memasukkan unta ke dalam itu. Ya, ini perkataan Imam An-Nawawi. Sedangkan Imam Nawawi sendiri adalah mazhabnya Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i tetap najis dia. Dalam mazhab Imam Syafi'i tetap najis, kecuali kencing unta diberikan rukhsah. Karena Rasulullah SAW itu minum kencing dan juga susu unta. Ya. Dan jangan pernah nyebut Rasulullah SAW jorok minum kencing unta ini. Hati-hati ini. Ya. Makanya ketika tadi sebagian dokter kadang-kadang dia tidak enak minum kencing unta itu. Bahkan ketika kita haji itu ada dokter, ngapain pula minum air kencing? Air kencing itu adalah air yang kotor yang keluar dari badan katanya. Itu. Makanya ketika tadi kalau akal bertentangan dengan riwayat lah, cacat datakan akal itu tadi. Ya. Ya seperti itu. Dan keyakinan anda sendiri boleh untuk diminum. Ya, boleh untuk diminum. Tapi jangan paslah basi minum. Oh akhirnya no. Ya, baru keluar itu diminum tidak jadi masalah. Gitu loh. Ya. Jadi kadang-kadang sunnah ini membuat salah sunnah itu kadang-kadang kita yang nggawe salah. Ya, minum susu unta misalkan lebih dari 8 hari basi deh. Begas. Sakit perut minum itu. Jangan kita menyalahkan susu untanya, salahkan kita yang salah minum waktunya. Ya, jadi seperti itu. Hadis selanjutnya dari Ya'la bin Umayyah. Qala tafa Rasulullah SAW muttabi'an bi burdin akhdar. Rasulullah SAW ketika itu pernah tawaf muttabi'. Muttabi' itu artinya dengan membuka, ya, al-iddiba', membuka lengan kanannya, kemudian dijadikan di bawah ketiaknya, ya. Supaya kenapa? Supaya ketika kita melakukan itu, kita itu mudah untuk lari cepat, untuk berjalan cepat. Maka di sini para ulama menyebutkan sunnahnya ini iddiba di 3 tawaf pertama. Karena ketika itu kita sedang berlari cepat. Kemudian di 4 tawaf yang terakhir boleh kita buka. Tapi dari 4 ngebuka itu pun tidak jadi masalah untuk terbuka ini. Ya, tidak jadi masalah untuk ini terbuka. Kemudian para ulama menyebutkan bahwa melakukan itu hanya di tawaf kudum. Kenapa tawaf kudum? Karena tawaf kudum itu adalah tawaf ketika kita menggunakan pakaian ihram. Tawaf yang pertama kali dilakukan. Benar? Pertama kali dilakukan tawaf itu pakai pakaian ihram kan? Pakai pakaian ihram. Karena Rasulullah berhenti di Zulhulaifah dulu ngambil ihramnya. Ya. Kalau tawaf ifadah tidak ada dipakai lagi itu karena kita sudah menggunakan baju yang biasa. Tawaf sunnah tidak ada dipakai lagi. Tawaf wada tidak ada dipakai lagi.
cuman masih disunahkan untuk lari-lari kecil tadi. Ya. Hadis selanjutnya an Anas, wa kana yuhillu minna al-muhil fala yunkaru alaihi wa yukabbir al-mukabbir fala yunkaru alaihi. Kami ketika haji, kata Anas, sebagian kami itu melakukan tahlil, ya, labbaik Allahumma labbaik, ihlal, ya. Kemudian sebagian dari kami juga bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu kapan? Ketika berada di Muzdalifah, dari Arafah menuju Muzdalifah, ya. Maka apapun bentuk zikirnya tidak jadi masalah. Bahkan disebutkan di sini, kami tidak mengingkari satu sama yang lain, tidak saling menyalahkan. Baseng, nak zikir apa yang disebutkan ketika itu tidak jadi masalah. Ya. Hadis selanjutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tsaqal atau qala fi ad-du'afati min jam'i bilailin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala ba'athani Nabi, aku diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tsaqal, untuk mengangkut barang orang-orang yang lemah. Lemah di sini adalah orang yang sudah tua, perempuan dan anak-anak. Imam Bukhari menyebutkan diterima haji dan umroh anak-anak itu dengan hadis ini, ya. Karena Ibnu Abbas ketika itu diutus untuk membantu mereka lemah, diangkat barangnya, ya, diangkat barangnya. Maka salah satu hikmah ibadah haji itu adalah bukan hanya ibadah tauqifi, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga di situ ada musawat. Musawat itu menyamakan semua kedudukan orang-orang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kuat membantu orang-orang yang lemah, perempuan-perempuan, orang tua dan lain-lain sebagainya, dibantu. Bahkan Rasulullah SAW yang mengutus mereka bantu, ya. Alhamdulillah itu masih dilakukan sampai kita sekarang. Maka ketika Rasulullah SAW melakukan itu, kita jangan sebaliknya. Kita mengambil kesempatan orang-orang yang lemah, misalkan, cik itu dah anggup bagi kita lo ngambil tempat dia. Itu berebut namanya. Ya. Ini yang tidak dianjurkan. Itu loh. Maka Rasulullah SAW itu mengutus Ibnu Abbas untuk mengambil barang orang-orang yang lemah ketika haji. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat ista'dzanat Saudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata Muzdalifah an tadfa qablahu wa kanat thabtah ta'ni thaqilah fa azina laha. Saudah ketika itu minta izin kepada Rasulullah. Dia izin untuk meninggalkan Arafah lebih dulu sebelum Rasulullah. Kemarin kita bahas Rasulullah SAW meninggalkan Arafah itu kapan? Habileh, kita kenang enggak? Rasulullah meninggalkan Arafah itu kapan? Setelah matahari tenggelam, waktu maghrib, Rasulullah SAW meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah, ya. Kemudian Saudah izin kepada Rasulullah untuk meninggalkan Arafah sebelum berangkat. Kenapa? Karena dia letih, karena dia capek, ya.
Dan kalau kita itu dalam keadaan yang capek, kita itu dengan orang berdesak-desakan itu pasti tidak ada mampu. Itu ya. Izin pada Rasulullah SAW. Maka diizinkan oleh Rasulullah SAW. Maka agama itu, syariat Allah Subhanahu Wa Taala itu banyak memudahkan kita. Kalau tidak mampu jangan dipaksa. Benar tak? Dan kalau dalam keadaan mampu, lakukan semaksimal mungkin. Itu dia. Teori dalam melakukan ibadah itu seperti itu, ya. Maka di sini beliau izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meninggalkan Arafah sebelum maghrib, ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkannya. Al-wazir ajma'u ala jawazi dafa' min Muzdalifah ba'da nisfil lail. Para ulama juga menyebutkan bahwa meninggalkan Muzdalifah itu boleh sebelum pertengahan malam. Rasulullah SAW mabit di Muzdalifah sampai kapan? Sampai kapan kemarin? Di hadis sampai subuh. Rasulullah SAW sholat subuh dulu, berhenti di Muzdalifah itu, baru bergerak, ya, sampai subuh. Rasulullah SAW mabit di Muzdalifah sampai subuh. Kemudian kalau misalkan ada yang ingin meninggalkan Muzdalifah juga sebelum waktunya, Rasulullah izinkan, ya. Tapi mereka memberikan syarat. Nah, makanya di sini para ulama berbeda pendapat. Rasulullah keluarnya subuh, apakah boleh sebelum subuh itu keluar? Maka para ulama itu memberikan batasan, ya. Bahkan Ibnu Abbas menyebutkan kuntu fi man qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam min dha'fa ahlihi min Muzdalifah ilal Mina. Ibnu Abbas pernah menyebutkan, aku pernah bersama orang-orang yang lemah langsung pindah dari Muzdalifah menuju Mina ketika itu, ya. Maka Ibnu Abbas ini sering diutus Rasulullah SAW itu untuk membawa jemaah-jemaah yang lemah, yang dhaif, ya. Ikut Ibnu Abbas langsung pindah dari Muzdalifah menuju Mina. Maka Imam Tirmidzi menyebutkan boleh ataupun mengamalkan hadis ini diperbolehkan menurut jumhur ulama. Ya, menurut jumhur ulama boleh untuk diamalkan. Artinya meninggalkan Muzdalifah sebelum waktu yang Rasulullah SAW tinggalkan tidak jadi masalah. Cuman mereka berbeda pendapat kapan waktu minimalnya. Imam Ahmad menyebutkan bahwasanya wujub ila ba'da muntasafil lail fa yudrikaha illa ba'da nisful lail ajza. Imam Ahmad menyebutkan bahwasanya wajib berada di Muzdalifah sampai pertengahan malam. Jadi Rasulullah SAW itu berangkat dari Arafah setelah maghrib, benar ya? Setelah maghrib OTW Muzdalifah. Mabitlah di Muzdalifah itu minimal sekali kata Imam Ahmad sampai pertengahan malam. Sebelum pertengahan malam jangan keluar, kata Imam Ahmad. Ya, ini mazhabnya Imam Ahmad. Kemudian wa amma Syafi'i fa sahih min madhhabi anna al-wajib juz'un min nisfil lail ats-tsani. Imam Syafi'i menyebutkan agak lama dikit. Kalau nak keluar setelah pertengahan malam memasuki bagian kedua. Artinya pertengahan malam yang kedua, bukan pertengahan malam yang pertama ya. Paham tak maksudku? Setengah malam yang pertama, Imam Ahmad kan memberi syarat. Setengah malam yang pertama minimal kita di Muzdalifah. Imam Syafi'i memberikan syarat pula, kalaulah masuk setengah yang kedua. Artinya misalkan kalau jam 12 itu pertengahan malam, jam 1 atau jam setengah 2 lah baru berangkat dari Muzdalifah itu. Paham? Kalau nak keluar dari Muzdalifah. Karena di Muzdalifah itu memang hanya liwat baik, tidak ada tenda di sana. Ya.
Di zaman Rasulullah SAW memang hanya lewat. Dan ketika itu mereka mendirikan khibah, tenda mukhayyamnya itu di Mina. Ya, di Mina. Karena mereka di Mina itu akan mabit selama 3 malam. Di Muzdalifah cuma lewat. Ya. Maka mazhab Imam Syafi'i meninggalkan Muzdalifah itu minimal kita itu sudah masuk ke setengah malam bagian kedua. Artinya lah lewat jam 12 malam. Ya. Wa qala Malik al-wajib huwa an-nuzul bi Muzdalifah lailan qabla al-fajr biqadri ma yahuttu rihalahu. Imam Malik paling henang. Kata Imam Malik, yang wajib itu adalah turun di Muzdalifah di malam hari, yang penting di malam hari sebelum masuk waktu subuh. Kapan? Walaupun sebentarnya itu seperti sebentar unta itu istirahat sebentar, ya. Asal unta tulah berdiri langsung kabur, tidak jadi masalah. Kapanpun waktunya. Yang penting di Muzdalifah itu di waktu malam dan jangan sampai masuk waktu subuh. Jangan sampai masuk waktu subuh. Nah, ini pendapatnya Imam Malik. Imam Abu Hanifah pendapatnya menyelisih jumhur. Jumhur menyebutkan mabit di Muzdalifah wajib. Abu Hanifah menyebutkan mabit di Muzdalifah itu sunnah baik, ditinggal tidak pepe. Nah ini. Tapi mazhab ini syadz, menyelisih mazhab jumhur karena jumhur menyebutkan wajib. Ya, mabit di Muzdalifah itu hukumnya wajib. Jemaah sekarang itu memang tenda di Muzdalifah. Lah masuk wilayah Muzdalifah. Gitu loh. Jadi pada dasarnya kita melempar jumroh itu, tenda kita itulah di Muzdalifah. Lah masuk wilayah Muzdalifah. Gitu loh. Jadi kalau misalkan jemaah nih dia lempar dari Arafah langsung masuk tenda, orang tuh mabitnya di Muzdalifah. Gitu loh. Apa ya? Dan dia keluar kayak di situlah tetap ah. Tetap di situlah sampai 3 malam ke depan. Tidak ke Mina lagi tadi. Hah? Tidak ke Mina lagi. Ke Minanya numpang lewat baik lah pas ngelempar jumroh. Kalau yang tadi, kalau sebelum tadi nginap di Mina kan? Iya. Karena tidak terlalu banyak, Pak. Kalau sekarang orangnya banyak. Di mana kita naruh orang-orang itu sekarang? Kalau tidak dia pakai ijtihad. Makanya yang dikorbankan itu wilayah Muzdalifah, dijadikan wilayah Muzdalifah itu sebagai tempat mabit, pengganti mabit di Mina, itulah masuk wilayah Muzdalifah. Jadi kalau misalkan jamaah haji itu masuk wilayah Muzdalifah, mereka tidak ada membahayakan orang tuh. Yang jadi masalah itu adalah ketika mereka campnya itu di Mina, maka mereka harus mabit di Muzdalifah ketika itu. Paham tidak? Paham ya? Kalau misalkan campnya itu di Mina, bukan di wilayah Muzdalifah, nak mereka itu harus mabit di Muzdalifah malam itu. Kalau sekarang kita berangkat umroh misalnya, ada mungkin nggak kita ngecampnya di Mina? Umroh? Umroh misalnya haji misalnya. Haji? Ada mungkin nggak ngecampnya di Mina? Di Mina itu orang-orang ini baik Pak, orang-orang kelas atas baik di Mina itu. Jamaah haji Indonesia rata-rata di Muzdalifah, lah masuk wilayah Muzdalifah sekarang. Atau namanya sekarang itu Mina 2 sekarang. Mina 1, Mina 2. Mina 2 itu sudah masuk wilayah Muzdalifah. Batas untuk mabit di Muzdalifah itu ya situ. Gitu loh. Jadi wajib mabit di Muzdalifah minimal sampai pertengahan malam. Itu batas minimal mazhab Imam Ahmad. Hadis selanjutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tarmu al-jamarah hatta tatlu' asy-syams. Jangan kalian melempar jumrah sebelum matahari itu terbit. Hadis munqati. Hadis sanad putus.
Ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat arsala Rasulullah sallallahu bi Ummi Salamah lailatan nahar. Rasulullah SAW mengirim Ummu Salamah di malam sesembelihan. Faramatil jamarah qabla al-fajr thumma madat fa'afadat. Beliau melempar jumroh sebelum subuh. Sebelum subuh, kemudian baru beliau afadat. Afadat itu artinya melakukan tawaf ifadah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Iya. Di sini pula hadis ingin menjelaskan kepada kita kapan waktu diperbolehkan untuk melempar jumroh. Kemarin yang kita kenang. Kapan Rasulullah SAW itu dari Muzdalifah melempar jumroh? Kapan? Setelah matahari agak terang kan? Setelah matahari agak terang Rasulullah SAW itu menuju jumroh Aqabah. Itu Rasulullah SAW. Pertanyaannya sekarang, boleh tidak kita itu melempar sebelum itu atau setelah itu? Melempar untuk tanggal 10. Ya. Nah, di sini para ulama pun berbeda pendapat. Yang pertama, waqtal ramyil jamrah aqaba yaumun nahar la yadkhul illa ba'da tulu'i syams. Pendapat yang pertama, tidak boleh melempar jumrah Aqabah sebelum matahari terbit. Ini pendapat yang pertama ini. Sesuai dengan hadis yang pertama tadi, hadis Ibnu Abbas ya. Kemudian pendapat yang kedua bahwa bagi mereka yang mempunyai uzur seperti Ummu Salamah, maka boleh untuk melempar jumroh itu sebelum waktu subuh malahan. Ya. Sebelum waktu subuh. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i dan juga mazhab Imam Ahmad, bidukhuli an-nisf ats-tsani min lailatin nahar ajazar romyu. Ini yang kami praktek kemarin itu. Kalau misalkan ketika mabit di Muzdalifah ya, ketika mabit di Muzdalifah ini, malam itu sudah melewati pertengahan malam yang kedua, sudah boleh melempar jumroh. Lah boleh melempar jumroh. Jumroh untuk tanggal 10 tuh, karena memang sudah masuk tanggal 10. Tapi afdolnya adalah di waktu duha melempar jumrohnya. Tapi kalau melempar di waktu duha, resikonya ramai. Kita tidak berjuang lebih ketika itu. Ketika kita ingin memperjuangkan lebih, maka boleh. Sunnah malahan melempar ketika waktu duha. Tapi kalau misalkan kita enggak berdesak-desakan, maka kita langsung OTW. Dari Muzdalifah itu langsung menuju Jamarat. Langsung menuju Jamarat. Habis ngelempar jumroh, ngulek pulih ke Muzdalifah. Nah itu. Ya. Kalau ada tanda dari laskar itu. Kalau lu made di horong ripat, lu made dibuka pintu. Jangan sampai halak lah. Ya. Jadi kalau sudah pertengahan malam, lah jam 1 nih, jam 1:30, itulah deh orang, lah mulai OTW. Ya. Lah mulai menuju Jamarat, nak melempar jumroh Aqabah yang tanggal 10 itu. Rasulullah melemparnya di waktu duha. Dan itu yang kami praktek kemarin. Ngapai? Karena kami ketika itu jamaah ngeripat, kami harus nunggu di perbatasan. Jangan sampai jamaah itu lost. Kalau lost ke belakang, masuk ke camp orang Eropa lah, hilang itu hilang. Ya. Jadi sebelum jamaah itu ngeripat, kami yang ngeripat dulu. Dan ini yang kami praktek, ngeripat jam 12 malam. Jam 1, enggak salah. Ya. Rasulullah ngeripat jam 8, jauh selisih. Ya. Mana kopi paste lah kena menyelisih Rasul plate nih aku. Ya. Tapi disitulah membutuhkan ilmu fikih.
perkataan-perkataan ulama supaya kita itu mudah dalam melakukan ibadah dan jangan sampai mengorbankan sesuatu yang lebih afdol, ya, seperti itu. Sampai jawaban. Di sini disebutkan, ya. Walaisa ma'a man haddun nisfud dalil. Walaupun tidak ada dalil batas waktunya itu kapan. Ya. Kemudian disebutkan melempar jumroh yang tanggal 10 itu, tanggal 10 itu sebelum masuk malam besok pagi. Sebelum masuk malam besok pagi. Iya. Sebelum masuk malam yang besok pagi untuk melempar jumrohnya. Tapi sudah dibolehkan untuk pertengahan malam itu. Kemudian Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tidak ada batasan waktu. Yang penting ngeripat tanggal 10 itu. Ini, ya. Jadi itulah perkataan para ulama. Dan melempar jumroh juga termasuk wajib haji. Ya, wajib haji. Ilahuna sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjut di hari Ahad, ya. Hari Jumat insyaallah. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.